Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menerjemahkan kitab Matan Al-Jauharah. Jadi Matan Jauharah Tauhid karangan dari Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai pada bait selanjutnya, yaitu bait ke-14. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi perlu diketahui sekali lagi, jadi ini kita hanya belajar menerjemahkan kitab ini. Jadi untuk lebih lengkapnya dari pembahasan kitab ini nanti bisa dicari di syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Dan yakinilah olehmu bahwasanya yang pertama yang mimma yajib, dari sesuatu yang wajib itu dari sesuatu yang wajib Allah mengenalnya. Jadi hal pertama yang wajib untuk diketahui itu adalah mengenal sifat-sifat Allah. Ada sifat wajibnya, sifat mustahil dan jaiznya. Dan pada pendapat ini itu khulfun muntasib, itu ada khilaf yang tegak. Berarti mungkin ada pendapat yang lain lah gitu. Berarti ada pendapat yang mungkin ini bukan yang perlu di awal sekali untuk dipelajari. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Maka perhatikanlah olehmu kepada dirimu sendiri, kemudian pindahlah perhatianmu itu kepada dunia atas, dunia yang berada di atas, thumma sufli, kemudian dunia yang berada di bawah. Maksudnya ini langit dan bumi. Jadi perhatikanlah kepada diri kita ini. Selanjutnya ketika sudah kita memperhatikan diri sendiri, maka perhatikanlah ke atas, ke langit, dan perhatikan juga ke bawah. Nah, jadi ini untuk kita merenungkan tentang sifat-sifat Tuhan yang sudah menjadikan kita, yang sudah menjadikan segala alam semesta ini. Nah, tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Nah, niscaya ketika sudah kita memperhatikan alam ini, engkau akan dapati dengannya alam itu akan satu ciptaan badi'al hikami, akan ciptaan yang indah, yang penuh hikmah. Lakin bihi, akan tetapi dengan alam itu qama dalilul adami, berdirilah dalil ketiadaan, bahwa alam ini itu berasal dari ketiadaan. Lalu dari ketiadaan itu Allah ciptakan ciptaan yang indah ini. Artinya alam ini baru, dulunya tidak ada, lalu Allah adakan. Itu arti Adam. Itu tiada, asalnya itu tiada, berbeda dengan Allah. Allah itu asalnya itu adalah qidam, dari dulu sudah ada. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Dan mula tiap-tiap sesuatu yang boleh atasnya sesuatu itu bersifat tiada, seperti alam semesta ini, alaihi qat'an yastahilul qidamu. Nah, wajib secara pasti, mustahil oleh qidam. Jadi sesuatu yang mempunyai sifat adam, mustahil dia itu qidam. Begitu juga alam ini, dia itu mempunyai sifat adam, yaitu ketiadaan. Mustahil baginya alam itu mempunyai sifat qidam.
Nah, karena Adam dan tidak itu sesuatu yang mempunyai sifat yang berlawanan. Fafassara al-iman bitasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Dan dijelaskan, ditafsirkan akan iman itu dengan dibenarkan dengan hati. Jadi iman itu bisa didapatkan dengan dibenarkan dengan hati. Hanya hati yang hanya perlu diyakini dengan hati, tidak perlu diyakini dengan tidak perlu ditambahkan dengan ucapan. Tetapi di sini lanjutannya wa nutqu fihil khulfu bitahqiq, dan bermula mengucapkan, maksudnya mengucapkan rukun iman lah gitu, syahadatain itu padanya iman itu ada padanya pendapat itu ada hilaf bitahqiqi dengan mempunyai masing-masing dalil. Jadi ada yang berkata iman itu cukup dengan dibenarkan dengan hati, tidak perlu diucapkan. Tetapi ada juga yang berkata iman itu perlu dilapaskan, itu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi ini kedua pendapat itu ada perbedaan, tetapi berbeda dengan mempunyai dalil masing-masing. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam isyrahanna bil amal. Nah, maka dikatakan orang bahwa nutku itu mengucapkan itu adalah syarat bagi iman. Kal amali, sama halnya seperti beramal. Ya, jadi beramal itu nanti ada dijelaskan di bawah ini. Wakila bal, dan dikatakan pada pendapat yang lain itu bal syatrun, akan tetapi mengucapkan itu adalah bagian dari iman. Mengucapkannya itu adalah bagian iman, bukan iman itu sendiri. Wal Islam, dan akan Islam isyrahan, jelaskan alhamu bil amal, dengan berbuat atau dengan amal. Misal hadza, bermula semisal ini amalan itu, ini kan amalan itu yaitu al hajj was salat, yaitu haji salat. Misalu hadzal hajj was salatu kada siyamu fadri waz zakatu. Bermula semisal ini amal itu adalah haji, salat, begitu juga puasa, fadri, maka ketahuilah olehmu, wa zakatu, dan zakat. Jadi mungkin ini urutannya kada siyam wa zakatu fadri, begitu juga puasa, zakat, maka ketahuilah olehmu. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani, dan dikuatkan bertambahnya iman itu dengan sesuatu yang bertambah oleh ketaatan seseorang. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dengan sebab bertambahnya ketaatan seseorang. Wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Dan berkurangnya iman itu dengan sebab berkurangnya ketaatan. Wa qila la, dan dikatakan orang itu tidak seperti itu. Artinya ketika ketaatannya berkurang, imannya itu tidak berkurang. Iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Yang bertambah dan yang berkurang itu adalah ketaatan. Wakilala, dan dikatakan wakilala, dan dikatakan, ini disanggah lagi kilala yang pertama itu, dan dikatakan tidak juga. Jadi khulfla wakila, ini wakila la khulfa kadza qad nukila, dan dikatakan tidak ada hilaf gitu, dan dikatakan berarti ini untuk menguatkan pendapat pertama. Wakila, dan dikatakan la khulfa kadza, tidak ada jenis yang hilaf, kadza begitu juga begitu, kadza qad nukila, begitu yang dinukilkan. Ini sedikit ini ya. Jadi sekali lagi
Saya bacakan, wa naqsu, dan berkurangnya iman itu dengan sebab berkurangnya ketaatan. Wakilalah, dan dikatakan tidak seperti itu. Iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Yang berkurang dan yang bertambah itu adalah ketaatan seseorang. Wakilah, dan dikatakan la khulfa kadza qad nukila. Dikatakan tidak ada jenis hilaf yang ada begitu yang dinukilkan. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Maka wajib baginya Allah itu mempunyai sifat wujud dan sifat qidam. Artinya mustahil Allah itu tidak ada, pasti dia itu ada. Wal qidam, dan wajib Allah itu mempunyai sifat qidam, yaitu Allah itu ada semenjak dari dulu. Jadi Allah itu diawali dengan memang ada, bukan diawali dari ketiadaan seperti alam semesta ini. Kada baqaun, begitu juga sifat wajib Allah yang baqa, yaitu yang tidak ada akhir daripada Allah itu. Jadi Allah itu kekal, tidak ada pengakhirannya. La yushabu bil adam, yang tidak diserupakan sifatnya Allah itu dengan ketiadaan. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Dan bahwasanya Allah itu bagi sesuatu yang bisa dicapai oleh ketiadaan atau ada sesuatu yang baru yang dapat mencapai bagi sesuatu sifat Allah itu mukhalifun, itu berbeda ya Allah. Jadi mungkin maksudnya ini ada sesuatu yang baru yang mempunyai sifat seperti sifat melihat misalnya kan, tetapi melihatnya Allah dan melihatnya makhluk yang baru itu pasti berbeda. Jadi Allah itu mukhalafah lil hawadis, berbeda ya Allah itu bagi yang baru. Mukhalifun burhanu hadza, bermula buktinya ini, bermula dalilnya ini itu adalah al-qidamu, adalah qidam. Jadi qidam itu adalah bukti dari pendapat ini. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Nah, bermula sifat wajibnya Allah itu adalah berdiri dengan sendirinya, dan Allah itu mempunyai sifat yang tunggal, wahdaniyat, munazzahan, yang dibersihkan awsafuhu, akan sifat-sifatnya Tuhan atau sifat-sifatnya Allah yang tinggi. An diddin aw shibihin syarikin mutlaqa wa walidin kadal walad wal asfiqa. Jadi bersihnya ini Allah itu andidin, dari lawan dari sifat wajib, yaitu mustahil. Allah itu bersih dari sifat-sifat lawan dari wajib, yaitu sifat mustahil. Au syibihin syarikin, atau yang serupa dengan sekutu. Jadi Allah bersih dari sekutu, mutlakan itu secara mutlak. Wawalidin, dan bersih juga Allah itu dari mempunyai anak, dari yang melahirkannya. Kadal walad, begitu juga Allah itu bersih dari memiliki anak. Wal asdiqa, dan kerabat dan teman-teman. Wal asdiqa, ya. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. Dan bermula Allah itu juga mempunyai sifat wajib, yaitu qudrat dan iradat. Wa ghayarat, dan berbeda ya iradat itu akan perintah dan ilmu, wa ridha, dan keridhaan, kama thabat, sebagaimana yang telah tetap. Artinya tetap dalam akal lah gitu. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabil al-haqqi wa atrahir riyab. Dan bermula Allah itu mempunyai sifat ilmu. Bermula ilmunya Allah itu tidak dikatakan itu muktasab, itu didapati ilmunya Allah dari hasil usaha. Tidak seperti itu. Ilmunya Allah itu tidak didapatkan dari usaha belajar misalnya kan.
Memang Allah itu memang mempunyai sifat berilmu. Fatba, maka ikutilah olehmu akan jalan yang hak, watrahir riyab, dan buanglah olehmu akan keraguan. Hayatuhu kadal kalamus sam'u summal basar bizi atanas sam'u. Bermula hidupnya, sifat wajib hidupnya Allah itu kadal kalam, begitu juga itu sebagaimana kalam. Artinya kalamnya Allah itu dari dulu, itu qadim. Dan as-sam'u, dan sifat mendengarnya Allah. Jadi ini artinya Allah itu mempunyai sifat hidup, begitu juga kalam, dan mempunyai sifat mendengar. Summal basar, kemudian mempunyai sifat wajib basar, melihat. Bidi, dengan ini sifat, ketiga sifat ini itu atana, datang ia itu kepada kami, as-sam'u, oleh dalil yang didengarkan. Datang ia ketiga sifat itu adalah dalil yang didengarkan. Yang memang tidak mudah untuk mengartikannya ini. Fahal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Apakah ada baginya Allah itu idrak, aula atau tidak mempunyai idrak, khulfu itu ada hilaf. Maksudnya idrak itu yaitu apakah Allah itu dapat merasakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Nah, wa inda qaumin, dan sabit di sisi kaum itu sahafihil waqfu, itu sah padanya hilaf ini itu tidak dibicarakan, itu diam. Jadi jangan dibahas lah gitu. Nah, tentang idrak itu tidak usah dibahas. Hayyun alimun qadirun muridu sami'un basirun ma yasha yuridu. Bermula Allah itu mempunyai sifat hayyu, hidup, maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, lagi maha berkehendak, maha mendengar, lagi maha melihat akan ma yang Allah kehendaki itu yurid, itu mempunyai berkehendak ya. Jadi Allah berkehendak atas apa yang ia kehendaki. Mutakallimun summa sifatu dzati laysat bi ghairin aw bi aini dzati. Bermula Allah itu mempunyai sifat mutakallim, itu berbicara. Summa sifatu dzat, kemudian bermula sifat-sifat zatnya Allah itu laisat bil ghairin, itu tiada ya sifat-sifat zat itu zat sifatnya sendiri, atau bi'aini zati, dengan ain zatnya itu sendiri. Ini perlu kita lihat supaya lebih jelas maknanya di dalam syarahnya ini. Tiada ia sifat-sifat zat itu bi ghairin, dengan zat atau dengan ain zat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Maka bermula sifat wajibnya Allah itu qudrat, berkehendak. Berkehendak itu terkait dengan sesuatu yang mungkin. Bila tanahi, dan artinya maka sifat wajib Allah yang kudrat itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, dengan tanpa batas kekuasaan, kemahakuasaannya Allah itu. Ma bihi ta'alaqat. Faqudratun bimumkinin ta'alaqat, maka dengan sifat kudratnya Allah itu bimumkinin ta'alaqat, berkaitan dengan yang mungkin, bila tanahi, dengan tanpa batasan, ma bihi ta'alaqat, sesuatu yang dengan sesuatu itu ta'alaqat itu berkaitan. Nah, gimana maksudnya ini? Nah,
Ini yang bisa saya sampaikan nih. Nanti kita lanjutkan. Ini sudah bait yang ke-34 ini. Nanti kita lanjutkan ke bait yang 35. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.